Tahun 2021, pakar metafisika memprediksi Gisela Anastasia bakal masuk penjara karena kasus video asusila yang menjeratnya. Awal pekan depan, untuk pertama kali sejak menyandang status tersangka, Giselle dan MYD, pria yang disebut-sebut bernama asli Michelle Yonubu de Freitas, dipanggil kembali oleh Polda Metro Jaya. Benarkah sejumlah LSM dan aktivis perempuan siap demo di depan kantor polisi untuk mendesak Giselle dan MYD dibui? Seperti apa perasaan Gading Martin mengetahui Giselle berkencan dengan MYD saat menjadi istrinya? Bagaimana pula kelanjutan hubungan Giselle dengan Wijin? Apakah keluarga Wijin bisa menerima Giselle apa adanya? Dan bagaimana perasaan Wijin ketika seorang pengacara kondang mengusulkan Giselle dan MYD dinikahkan? Apa kata pakar hukum tentang ancaman 12 tahun penjara yang membayangi Giselle dan juga MYD? Bersama saya, Maria Andromeda, akan mengupas perkembangan dan dampak kasus video asusila yang membelit Giselle dan MYD hanya di Barista, berita artis ternama. Tahun lalu seolah menjadi tahun paling kelam bagi Gisela Anastasia. Februari 2020 ia boleh bangga karena kasus video asusila jilid pertama yang menjeratnya tidak terbukti. Kasus itu pun menguap begitu saja. Tapi November lalu, lagi-lagi Giselle tersandung kasus video asusila. Apesnya, kali ini ia tak bisa berkutik. Video yang memperlihatkan adegan tak senonohnya dengan pria berinisial MYD menggemparkan halayak ramai. Tak pelak Giselle dan MYD yang disebut-sebut adalah Michael Yukinobu de Freitas ditetapkan sebagai tersangka. Tapi selain soal kasus hukum, yang jadi polemik panjang di media sosial adalah status Giselle saat berkencan dengan MYD tahun 2017 silam. Saat itu Giselle gencar pamer kemesraan dengan suaminya Gading Martin. Tapi netizen yang maha kritis seolah menuding bahwa kemesraan itu hanyalah kamuflase untuk menutupi pergaulan bebas Giselle di belakang Gading. Lalu benarkah sejumlah selebriti sudah lama mengendus hubungan Giselle dengan MYD? Dulu saya pernah dengar sih, tapi kan saya bukan tipe orang yang mencari ya. Kalau 2017 pernah diangkat, saya tidak mencari, saya cuma pernah dengar aja. Jadi ya saya tidak ingat. Saya cuma ingat waktu orang bilang 2017, oh iya, saya baru kayak diingatkan kembali, oh iya pernah ya kayaknya kalau 2017 kalau nggak salah. Cuman saya bukan yang mencari, jadi saya lihat di saat itu aja tidak menjadi masalah, kenapa sekarang jadi masalah? Kan pertanyaan seharusnya. Ya. Alhamdulillah udah banget karena kalau dari kemarin dia diem, kenapa dia diem maksudnya karena itu dia apapun yang dia omongin sebelum ketahuan siapa orangnya, sebelum ketahuan yang mana wujud aslinya, orang tuh tetap akan menghujat dia. Tapi kan sekarang udah ada yang aslinya, pemberitaan yang aslinya ya. Mudah-mudahan segera berkurang lah komentar-komentar netizen. Lega. Ya, isu skandal asmara Giselle dan MYD sudah jadi rahasia umum di kalangan selebriti. Faktanya, jejak digital di sebuah akun Twitter yang kemudian dilansir oleh sejumlah media online menunjukkan bahwa perkenalan Giselle dan MYD terjadi tahun 2011 di sebuah acara komedi yang menampilkan Giselle sebagai salah satu pesinden. Dalam percakapan di akun media sosial itu, netizen menyebut Giselle naksir MYD yang akrab disapa Nobu. Isu kedekatan Giselle dengan MYD jauh sebelum Giselle jadian dengan Gading. Faktanya pelantun lagu Pencuri Hati itu baru jadian dengan Gading pada April 2012. Setahun kemudian mereka menikah. Tapi siapa nyana, ikatan suci pernikahan tak membuat Giselle lupa pada gelora asmaranya dengan MYD. Dua sejoli itu seolah baru mengungkapkan penyesalannya setelah menjadi tersangka kasus video asusila. Di Instagramnya, MYD menulis bahwa ia bukan orang yang sempurna.
Sedangkan Giselle menulis pesan untuk putri semata wayangnya Gempi. Ia menulis, "Maaf ya, Mama masih jauh sekali dari sempurna sebagai orang tua Gempi." Kekasih pebasket Wijaya Saputra itu juga menukil ayat kitab suci yang menjelaskan bahwa di balik badai akan ada kedamaian. Saya melihat dia dewasa sekali ya, orang yang berubah, yang tidak emosional dalam pengertian menyikapi segala sesuatu itu benar-benar dengan hikmat, tidak sembarangan, terkendali. Itu kata-katanya untuk orang dewasa kan, pengendalian dirinya bagus, belajar untuk menjadi orang yang selalu melihat sisi lain dari sebuah kejadian, jadi tidak melihatnya seperti kebanyakan orang, tetapi tentu saja dengan wisdom yang berbeda, dan itu adalah sebuah kedewasaan. Tidak semua orang bisa menyikapi seperti itu. Giselle itu baik, benar-benar yang ke keluarga itu udah baik banget, nggak sombong, jadi emang welcome aja gitu orangnya, dan nggak ada yang tingkah-tingkah aneh sih kayak gitu. Sampai sekarang pun ya biasa aja gitu, maksudnya nggak yang gimana-gimana, baik kok orang. Ternyata melihat Giselle terjerat kasus seperti ini, nggak ada yang tahu sih ya, kayak itu kan masalah pribadi dia. Masalah pribadi dia, sebenarnya itu hak dia. Yang salahnya tuh karena emang kenapa harus direkam kayak gitu. Itu kalau masalah dosa itu urusan dia sama yang di atas gitu. Yang sebenarnya orangnya baik banget gitu. Jadi nggak gimana. Sangat disayangkan aja. Sangat disayangkan. Ya, sejak menjadi tersangka, Giselle seolah ingin menepi dari awak media. Demikian pula Gading Martin. Gading lebih suka mengungkapkan perasaannya di media sosial. Ia memposting foto dirinya bersama Gempi disertai caption bernada bijak tentang nikmatnya mensyukuri apa yang diberikan Tuhan. Baru libur ke Bali. Gimana? Karena libur ke Bali dia dengan rasa happy atau ada gimana? Oh, nggak tahu saya hari ini. Ya. Waktu berangkat sih happy aja. Terakhir kontak pas berarti kemarin? Waktu sebelum berangkat Natal saya terakhir ketemu Natal. Nah, ini nggak ada kontak? Belum. Ya, terima kasih ya. Ya kan anak kecil jadi ya, dia belum tahu apa yang terjadi. Sebagai mantan mertua, Roy tak mau bicara panjang lebar meski saat video asusila itu dibuat, Giselle masih berstatus menantunya. Ia hanya menukas bahwa setiap manusia punya masa lalu, baik yang kelam maupun yang menyenangkan. Bahwa setiap orang punya masa sisi gelap. Jadi setiap orang punya sisi gelap, cuma ada yang kelihatan, ada yang terungkap, ada yang tidak terungkap. Om, gini Om, itu kan pengakuan Giselle itu kan dari 2017, artinya kan masih Giselle itu selingkuh nih sama Gading nih. Nah, emang Om melihat hubungan mereka waktu itu seperti apa sih Om? Tidak komentar. Bagi Giselle, mungkin MYD dan Gading adalah laki-laki dari masa lalunya. Laki-laki yang menjadi masa depannya adalah Wijaya Saputra alias Wijin. Tapi sudikah Wijin mendampingi Giselle saat kekasihnya itu menjadi tersangka? Di Instagramnya, Wijin seolah menggambarkan Giselle sebagai sosok wanita sempurna yang cantik, paras, dan hatinya. Kabarnya, Wijin banyak menghabiskan waktu untuk menguatkan mental Giselle. Terlebih selama 6 tahun terakhir, inilah tahun baru pertama yang dilalui Giselle tanpa kehadiran Gempi. Tapi benarkah karena kasus hukum yang menjeratnya, Giselle bakal kehilangan hak asuh Gempi? Menurut saya sih Gading termasuk cukup dewasa sebagai laki-laki ya, cukup bijak ya. Dia tidak akan mengambil atau merebut Giselle untuk jadi hak milik, dalam arti Giselle tidak boleh memegang Gempi. Tidak, Gading itu sangat bijak dengan seorang Gempi tetap akan butuh seorang ibu.
dan tidak mungkin ditinggalkan Gading dan langsung merebut hak milik Gempi, tidak. Mereka kita mengurus berdua, mungkin karena masanya ada masa seperti ini, mungkin banyak waktu untuk Gading untuk mengurus anaknya Gempi itu. Jadi Gading tetap bijak, tetap sportif, tetap yang baik banget untuk keduanya berjalan dengan semestinya. Setelah Gisel ditetapkan sebagai tersangka pemeran video sur yang heboh dan viral di tengah-tengah masyarakat yang sungguh memalukan, sudah selayaknya hak asuh untuk sementara Gisel untuk mengasuh anaknya bisa dicabut dan diserahkan kepada Gading sebagai bapak anak itu sendiri. Karena perilaku ini adalah satu pemenuhan unsur untuk sebuah persyaratan pengajuan penetapan pengadilan untuk dicabut hak asuh dari ibunya. Lalu benarkah mata batin Mbak Yo melihat Gisel bakal dipenjara? Benarkah selain video asusila berdurasi 19 detik, ada video versi panjang yang memperlihatkan gelora asmara Gisel dan MYD? Tahun 2021, pakar metafisika memprediksi Gisela Anastasia bakal masuk penjara karena kasus video asusila yang menjeratnya. Awal pekan depan, untuk pertama kali sejak menyandang status tersangka, Gisel dan MYD, pria yang disebut-sebut bernama asli Michel Yonubu de Fretes, dipanggil kembali oleh Polda Metro Jaya. Benarkah sejumlah LSM dan aktivis perempuan siap demo di depan kantor polisi untuk mendesak Gisel dan MYD dibui? Seperti apa perasaan Gading Martin mengetahui Gisel berkencan dengan MYD saat menjadi istrinya? Bagaimana pula kelanjutan hubungan Gisel dengan Wijin? Apakah keluarga Wijin bisa menerima Gisel apa adanya? Dan bagaimana perasaan Wijin ketika seorang pengacara kondang mengusulkan Gisel dan MYD dinikahkan? Apa kata pakar hukum tentang ancaman 12 tahun penjara yang membayangi Gisel dan juga MYD? Bersama saya, Maria Andromeda, akan mengupas perkembangan dan dampak kasus video asusila yang membelit Gisel dan MYD hanya di Barista, berita artis ternama. Kasus video asusila Gisela Anastasia dan pria berinisial MYD masih menjadi trending topik hingga awal Januari ini. Terlebih Senin mendatang, Gisel dan MYD dipanggil oleh tim penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Apakah Gisel dan MYD berani datang pada panggilan pertama? Yang pasti sejumlah ormas dan aktivis perempuan sudah siap mendesak polisi agar bersikap tegas pada Gisel, termasuk ormas Sri Kandi dan Pembela Tanah Air Indonesia Bersatu atau PEKAT. Saya rasa dengan pernyataan hari ini dan mungkin bisa dibaca sama nanti Kapolda, saya minta ketegasan Kapolda aja untuk menangkap mereka, untuk menahan mereka. Terkait dengan proses nanti pemeriksaan mereka sebagai tersangka itu kan pada proses hukum. Dan saya minta kepada Kapolda Metro Jaya untuk menambahkan juga pasal masalah tentang pasal perselingkuhan itu harus tetap di pasal berlapis kan itu. Dia sudah buat undang-undang IT, terus kebohongan publik, tambah lagi perselingkuhan. Kita kan udah dengar ya bahwa penjelasannya, pengakuannya itu terjadi, video itu dibikin pada tahun 2017. Gitu. Nah, kita juga sempat kaget ya, ternyata pada saat itu kan saudari Gisel ini masih beristri Gading Martin gitu. Jadi di sini kita pun akan membahas itu nanti kelanjutannya. Tak hanya mendesak polisi agar memenjarakan Gisel dan MYD,
Sejumlah ormas dan pengacara meminta Giselle agar meminta maaf di depan publik atas perilaku mereka yang mencederai norma sosial dan agama. Kita ingin saudara Giselle meminta maaf dengan pembohongan-pembohongannya yang kemarin istilahnya dia mengaku bahwa itu bukan dia gitu kan. Terus bahwasannya klien saya menemukan bukti baru terhadap kasus ini, yaitu pernyataan klarifikasi saudari GA ini dengan pembuktian daripada hasil kepolisian sangat bertolak belakang, sehingga klien saya keberatan dan kemungkinan dalam 3x24 jam ini apabila tidak ada permintaan maaf daripada saudari GA kepada seluruh rakyat Indonesia, bakal ada laporan polisi terhadap saudari GA. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, sisi positif Giselle yang dulu menginspirasi publik seolah lenyap, hangus terbakar oleh panasnya kasus video asusila. Bahkan Pitra Romadoni mencuatkan wacana agar Giselle dan MYD dinikahkan saja, mengingat mereka sudah terbukti melakukan hubungan tanpa ikatan pernikahan. Terhadap kasus ini, saya hanya menyarankan agar mereka berdua ini dinikahkan secepatnya oleh KUA seperti itu, karena ini melanggar norma akidah agama Islam, apalagi ini suatu penghinaan yang sangat dilarang oleh ketentuan agama kita. Jadi saya minta juga kepada Kementerian Agama agar segera menghimbau kedua belah pihak ini secepatnya dinikahkan antara GA dan MYD ini. Mungkin kalau dinikahin aja nggak mungkin lah ya. Sekarang kan saudara Giselle juga sudah mempunyai pasangan hidup, juga mungkin punya pasangan yang sekarang. Terus mungkin juga si cowok juga sudah punya pasangan juga gitu. Kalau untuk dinikahin nggak mungkin lah. Setelah kita akan terus mengawal sampai di mana kasus ini, dan kita akan terus, karena paling tidak di sini Giselle masih berstatus istri orang. Penggemar setia Giselle dan sejumlah netizen tentu tak setuju Giselle dan MYD dinikahkan. Fans Giselle berharap artis idola mereka mendapatkan keadilan hukum. Hanya saja pihak kepolisian maupun saksi ahli telematika tengah berupaya menguak adanya versi panjang dari video asusila itu. Pasalnya, Roy Suryo menduga hilangnya handphone Giselle dan aksi MYD menghapus video itu di gadget lalu memindahkannya ke Dropbox tak berarti video itu aman karena bisa saja diretas oleh orang lain. Karena seperti saya juga sudah sering sampaikan dalam berbagai tips, kita kalau punya data simpan di tempat pribadi. Jangan kita simpan di cloud, jangan kita simpan di akun gratisan, kita simpan di Dropbox ya. Terbukti bahwa dia sendiri ngakuin dia memberikan gambar, artinya GA ini memberikan gambar kepada MYD, ya, memberikan video itu kepada MYD, dan itu baru diakui kemarin gitu. Artinya dulu nggak diakui, dan ketika dia sudah memberikan gambar itu kepada MYD pun kan ibaratnya gini, MYD juga katanya sudah menghapusnya, tapi menghapusnya kan tidak langsung dihapus. Nah, berarti ada beberapa kesimpulan sebenarnya kalau mau diperpanjang. Bisa jadi videonya nggak cuma satu, videonya bisa jadi ada beberapa juga. Dan saya pun, ya ini baru saya katakan sekarang nggak apa-apa, saya pun juga yakin bahwa video hasilnya lebih panjang dari 19 detik. Lantas bagaimana Roy melihat persamaan kamar hotel tempat aksi mesum Giselle dan MYD dengan kamar Giselle yang bergorden panjang berwarna coklat? Ya, netizen yang maha cerdas juga ramai membicarakan persamaan kamar Giselle dengan kamar yang ada dalam video asusila itu. Jika durasi video cukup panjang, mungkin akan mudah dilihat perbedaannya oleh masyarakat awam. Tapi jika versi panjang dari video berdurasi 19 detik itu ada, Giselle dan MYD sulit berkelit dari pasal pornografi dan Undang-Undang ITE. Bahkan jika terbukti ikut menyebarkan atau melakukan kelalaian hingga video pribadi itu tersebar, Giselle dan MYD bisa diganjar 12 tahun penjara. Saya peneliti atau pengamat yang dari dulu tidak pernah setuju rumus atau ilmu yang namanya cocokologi.
yang saya gunakan adalah langsung saya bandingkan wajah GA ya, dia tai lalatnya, hidungnya, jarak antara mata dan hidung, jarak antara hidung dan mulut, semua saya matrikskan waktu itu. Saya berikan dalam matriks dan kemudian bahkan ancamannya mulai dari paling rendah 6 bulan dan paling tinggi adalah 12 tahun penjara. Nanti kita lihat hasil pemeriksaannya. Lalu bagaimana terawangan Mbak Yo? Benarkah awal tahun ini Gisel dan MYD bakal dijebloskan ke Hotel Prodeo? Sebentar, cuma untuk mengendalikan suasana juga ada beberapa yang pengen ini diurus diselesaikan, tapi ada juga yang kepengen damai baik-baik. Jadi begini Indra, Undang-Undang Pornografi mengatur pasal 4 ayat 1 tentang pembuatan unsur di pornografi. Untuk pengecualian pasal ini adalah kepentingan pribadi, untuk kepentingan pribadi. Jadi unsur komersil di dalam pasal ini tidak terpenuhi. Jadi agak sulit untuk menjerat Gisel dalam undang-undang pornografi seperti itu. Pernah menggapai kemasyhuran lalu tersandung kasus hukum dan terancam menjadi pesakitan. Bagaimana terawangan Mbak Yo tentang karir Gisel ke depan? Benarkah Gisel harus melewati masa-masa sepi job seperti yang terjadi pada pemeran video asusila lainnya seperti Luna Maya dan Cut Tari? Gisel untuk naik lagi dalam tarik suara atau apapun itu, jadi nggak bikin dia jatuh, cuman mungkin seorang Gisel mungkin punya perasaan malu, perasaan tidak percaya diri, perasaan apapun itu harus dikelilingi orang-orang yang kuat, orang-orang yang memberi support ke dia untuk bisa bangkit lagi. Dan tapi kembali lagi, masa pribadi mereka kan itu terjadi waktu mereka menikah. Ada apakah dalam rumah tangga itu, mereka satu sama lain yang tahu sendiri isi dari keluarga itu.